Oke, kelas 8 ABC serta anak-anak ibu dari Lab Sky. Hari ini kita akan membahas materi mengenai karya ilmiah, yaitu cara menyusun suatu judul penelitian. Tapi yang penting dalam menulis judul penelitian itu kalian tentukan dulu. Kalian akan melakukan penelitian jenis kuantitatif atau jenis kualitatif. Kuantitatif itu pasti hubungannya dengan angka. Bu Risa sudah pernah sampaikan ya di awal. Kualitatif itu lebih ke penjabaran. Kalian harus fokus dari awal. Tapi jangan pernah membandingkan kuanti lebih mudah, kuali lebih mudah. Semuanya punya tingkat kesulitan dan kemudahan masing-masing. Kalau kalian sudah tahu kalian mau penelitiannya jenis apa, ini pernah Bu Risa sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, bahwa kuantitatif itu banyak ragamnya. Ada yang nanti judul judul penelitiannya itu pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Ada juga yang hubungan bla 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 dengan bla bla bla. Jadi kalau nanti jenis penelitian kalian kuantitatif, pasti judul penelitian kartul kalian ada kata pengaruh atau kata hubungan. Bu, kalau kataku kualitatif itu fokus ke kualitas, kalau kuantitatif itu jumlahnya. Itu kalau misalkan kita dalam bentuk arti kata ya, kualitatif itu dua-duanya tetap berkualitas dan dua-duanya tetap punya kuantitas masing-masing. Maksudnya kalau kuantitatif nanti kuantitas hasil hitungan, kualitas hasil hitungan, kalau kualitatif nanti kualitas hasil analisis. Nah, oke. Ketika kuantitatif atau jenis penelitian ini biasanya diawali dengan kata hubungan atau pengaruh. Nah, kalau kalian melakukan penelitian yang judulnya hubungan, itu nanti kalian bisa melakukan survei. Survei itu kalian datang ke suatu tempat juga, lalu nanti kalian bisa menyebarkan angket, bisa juga eksperimen, melakukan eksperimen lalu ditulis hasilnya. Atau bisa expose facto. Expose facto itu kalian nggak ngelakuin apa-apa, tapi hanya bagiin instrumen, nanti dilihat dari hasil instrumen. Contohnya kalian mau meneliti pengaruh gadget terhadap daya ingat siswa. Kalau pakai metode eksperimen, berarti kalian harus meneliti sekelompok orang yang pakai gadget, satu kelompok orang yang non gadget. Gimana daya pikirnya, berbeda nggak? Kalau pakai metode expose facto, dua-duanya nggak kalian apa-apain dua kelompok tadi. Tapi kalian langsung kasih angket, langsung suruh ngisi gimana pengaruhnya. Kalau pakai survei pun sama, sebar kuesioner lalu diisi. Nanti tenang, metode penelitian bisa didiskusikan dengan guru pembimbing masing-masing. Oke, tapi kalian udah tahu kalau kuantitatif itu nanti ada harus beberapa perlakuan. Kalau kualitatif beda lagi perlakuan. Oke, Bu Rusa bahas dulu dari awal ya, yaitu mengenai penelitian kuantitatif. Oke, Bu Rusa jelasin dulu tentang kuantitatif. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh akan Bu Rusa buka termin atau sesi tanya jawab. Jenis penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Biasanya, orang yang melakukan penelitian kuantitatif itu memiliki cara pandang positivisme atau cara pandang bahwa dia menyatakan sesuatu, dia realistis, dan dia juga independen, bebas berada di luar diri peneliti. Maksudnya, seseorang yang melakukan penelitian kuantitatif itu biasanya udah percaya diri. Oh ya, dia ada pengaruh. Oh, ini benar ada hubungannya. Oh, benar junk food itu berpengaruh terhadap kesehatan. Oh, benar gadget itu ada hubungannya sama daya ingat. Oh, benar jaringan rumah itu berpengaruh terhadap kelancaran belajar. Jadi orang-orang yang kuantitatif itu udah menduga di awal. Sudah positif bahwa yang akan dia teliti itu benar berpengaruh atau memiliki hubungan gitu. Oke, ini nggak Bu Rusel jelasin dulu. Ini tadi sudah Bu Rusel jelasin di awal. Penelitian kuantitatif itu bisa judulnya pengaruh atau judulnya hubungan.
Kalau hubungan itu biasanya ada survei, nanti metode pengumpulan data dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden. Responden itu siapa sih, Bu? Responden itu orang yang kita teliti. Ada sampel, ada responden. Kalau sampel itu semua orang yang kita tanya, itu sampel. Tapi yang datanya kita pakai, itu baru responden. Jadi misalkan kalian baru kuesioner 100, tapi ternyata kalian cuma butuh 75. Nah, yang 75 ini baru yang disebut responden. Ya, yang 100 tadi baru sampel. Kalau ex post facto, dia biasanya ada sebab akibat, tadi diberi perlakuan ya, dibandingin. Kalau eksperimen biasanya kita ada uji coba secara langsung. Nah, Bu Risma akan langsung fokus pada cara membuat judul untuk penelitian kuantitatif itu seperti apa sih, Bu? Ingat, penelitian kuantitatif berhubungan dengan angka, dia itu sangat erat dengan kaitannya kalian harus menentukan variabel bebas serta variabel terikat dalam judul. Jadi nggak bisa langsung ngarang judulnya apa sesuka kalian. Mau kuanti, mau kuali, pasti ada aturannya sendiri. Nah, dalam kuantitatif, peran variabel bebas dan terikat itu sangat penting dan tidak bisa dilepaskan satu dan yang lainnya. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Lalu kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Jadi dalam konotasi lain, variabel terikat itu nggak boleh kita ganti. Dia udah pasti. Ya, karena dia yang akan dipengaruhi. Tapi variabel bebas itu bisa kita ganti dengan apapun karena dia yang akan mempengaruhi. Jadi, variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi. Oke, dia kalau variabel bebas itu nih, dia yang mempengaruhi. Sedangkan kalau misalkan variabel terikat, dia adalah yang dipengaruhi. Oke. Nah, gimana sih Bu contohnya variabel bebas? Gimana sih Bu contohnya variabel terikat? Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke. Contoh judul penelitian kuantitatif. Ini judul penelitian Bu Risma pernah seperti ini. Pengaruh kepribadian terhadap perilaku tanggung jawab lingkungan. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak menurut kalian? Variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Ada? Yang bisa menentukan variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Coba, siapa? Mahesa 8C? Ada tuh siapa? Siapa tuh? Lalu, Bu Risma lagi cari soal ini nggak speaker view. Siapa boleh sebut nama, Nak? Iya, Keke. Ya. Oke, Ke. Terlalu Bu Risma. Variabel bebasnya kan yang mempengaruhi, berarti Betul. kepribadian. Terus? Kalau variabel terikatnya yang dipengaruhi terhadap perilaku tanggung jawab lingkungan siswa. Cica, give kelas buat Keke. Nih, benar ya. Coba Bu Risma lihat. Cara kepribadian. Ada kata kepribadian. Sudah jelas ya kayak dari judul. Ada kata tanggung jawab. Sorry, ini buletan Bu Risma kurang ke perilaku ya. Harusnya dari mulai perilaku tanggung jawab. Nah, kepribadian itu betul ya, yang kayak katakan bahwa dia itu variabel bebasnya. Karena dia yang mempengaruhi perilaku tanggung jawab lingkungan siswa. Baru perilaku tanggung jawab lingkungan itu merupakan variabel terikat.
Jadi yang mempengaruhinya adalah kepribadian, yang dipengaruhinya tanggung jawab lingkungan. Nah, tapi menurut kalian, kira-kira kepribadian doang nggak sih yang mempengaruhi tanggung jawab? Atau ada lagi? Bisa Bu Risma ganti nggak kira-kira kalau variabel bebas? Bisa kan? Keke mau penelitian pengaruh kepribadian terhadap perilaku tanggung jawab lingkungan. Alvin mau penelitian pengaruh pola asuh terhadap perilaku tanggung jawab lingkungan. Boleh. Itu sesuatu penelitian yang berbeda. Keke ngelihat pengaruh kepribadian, Alvin ngelihat pengaruh pola asuh. Jadi kalau variabel bebas itu banyak unsur yang bisa mempengaruhi sesuatu. Apa yang akan kita fokuskan? Ternyata perilaku tanggung jawab nih Bu Risma kemarin fokus sama tentang lingkungan ya. Nah, nih Bu Risma contohkan. Nah, ini Bu Risma ganti. Tadi di sana kepribadian, di sini Bu Risma ganti sensitivitas lingkungan. Tadi, oh kepribadian itu berpengaruh nggak sih ke tanggung jawab gitu? Oh, orang yang sensitif tuh ngaruh nggak sih ke tanggung jawabnya? Nah, ini Bu Risma ganti. Menduga-duga banyak kemungkinan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tadi Bu Risma menduga apakah kepribadian itu mempengaruhi, tunggu sebentar ya, Nak. Nah, jadi apa namanya? Variabel bebas tuh sesuatu hal yang banyak mempengaruhi. Contohnya misalkan Alvin deh, kira-kira Alvin mau penelitian tentang apa sih, Vin? Alvin 8A. Alvin. Ya Bu, apa? Ya. Tes. Alvin kira-kira penelitiannya tentang apa sih? Sejarah uang Bu. Apa sejarah uang? Oh, berarti itu kualitatif ya? Iya Bu. Oh ya, oke. Ada yang kuantitatif nggak? Yang pengen lihat kemarin ada tuh yang pengaruh junk food terhadap kesehatan tubuh. Kalau yang tahun lalu tuh ada yang kayak gitu. Jadi nyebarin instrumennya juga banyak yang ngisi karena berhubungannya sama junk food gitu. Ada nggak kira-kira yang mau ke arah kuantitatif? Saya Bu, tapi Nah, siapa nih Keke lagi ya? Aliza aja Bu, tadi dia duluan ngomong. Oh ya, oke. Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Lu jangan saya, mohon maaf ya, Bu Risma lagi share screen. Saya aja, Bu. Oh iya, kenapa Nak? Makasih Kiki tadi. Ini tuh menurut sensitivitas lingkungan ya, Bu. Kalau soal kuantitatifnya. Kalau menurut saya sensitivitas pengaruhnya itu karena lingkungannya kan. Jadi bisa aja mungkin lingkungannya nggak kayak yang Ibu tadi ngomongin kan tentang junk food ya. Mungkin lingkungan ajanya itu nggak makan sehat atau dianya jadi biarin buat makan junk food, makanya jadi mungkin obesitas atau pola makannya nggak baik gitu. Atau ini bukan junk food doang, perilaku juga bisa kayak manner seseorang karena berpengaruh banget kan, apalagi dari orang tua, dari kakak, dari apa. Jadi kalau misalnya manner orangnya ya lingkungannya kurang baik, ya bisa aja tuh orang kurang baik juga, kurang sopan gitu sih. Maksudnya ini Aliza ngasih masukan atau apa nih maksudnya? Mohon maaf. Saya masukkan, Bu. Masukan terhadap yang mana? Saya terhadap pengaruh sensitivitas lingkungan terhadap perilaku tanggung jawab. Oke. Dapat juga di tepatnya. Oke, makasih Aleza. Naila ya. Nah, jadi inget ya, cara bacanya jangan sampai salah. Di sini kan pengaruh sensitivitas. Berarti kita tuh pengen tahu sensitivitas itu berpengaruh nggak kepada perilaku tanggung jawab. Tapi kalian inget ya, tadi kan Aleza bilangnya lingkungannya takutnya gini-gini. Tapi maaf, yang Bursa maksud di sini tuh bukan lingkungannya yang kotor kayak gimana. Perilaku orangnya. Dia tanggung jawab nggak sih ke lingkungan? Contoh perilaku tanggung jawab lingkungan tuh apa? Kalau ada sampah dibuang. Kalau ada apa gitu. Tadi kan bener ya pola asuh segala macam. Nah berarti maksud yang Aleza sebutin itu adalah variabel bebas. Bisa jadi pengaruh pola asuh terhadap perilaku tanggung jawab. Pengaruh tadi manner, pengaruh tata tertib, pengaruh
kondisi lingkungan gitu kali ya Aleza ya maksudnya ya, yang mempengaruhi perilaku tanggung jawab itu banyak kan selain sensitivitas kan? Iya. Nah, berarti betul tuh Aleza udah bisa menentukan bahwa variabel bebas itu bisa banyak yang mempengaruhi tanggung jawab. Tadi ada yang tanya nih di chat, Bu, variabel sendiri tuh apa? Karena ya mungkin kelas 8 belum sampai ya. Maksudnya biasanya tuh di pelajaran bahasa Indonesia juga ada belajar variabel bebas terikat gitu. Nah, variabel itu adalah sesuatu yang akan kita jadikan apa ya gini? Sesuatu yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Bisa dikatakan seperti itu ya kalau dalam dunia penelitian. Variabel itu adalah bisa berupa sifat, bisa berupa kegiatan, atau apapun itu yang akan kita teliti. Ya, jadi kalau untuk nulis judul kuantitatif minimal ada 1 variabel bebas dan ada 1 variabel terikat. Bu Risma pernah skripsi Bu Risma itu 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, sekarang kalian di level SMP boleh hanya 1 aja, 1 variabel bebas, 1 variabel terikat biar gampang untuk aplikasinya nanti. Jadi variabel itu adalah apa sih yang akan kita teliti tuh? Objeknya tuh apa? Atau halnya tuh apa gitu. Jadi bisa dikatakan variabel ini sesuatu hal yang memang akan kita teliti, yang akan kita pelajari. Gitu. Jadi seperti ini contoh menulis judul kuanti. Nih, Bu Risma kasih contoh lagi. Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Menurut kalian yang mempengaruhi hasil belajar apalagi selain motivasi? Apa coba? Yang mempengaruhi hasil belajar kalian selain motivasi apa? Apa coba? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh langsung ini ya. Boleh langsung berbicara, tidak di chat. Apa kira-kira? Keinginan. Keinginan. Terus? Apa lagi kira-kira? Yang mempengaruhi hasil belajar kalian selain motivasi? Kondisi rumah, lingkungan rumah, media pembelajaran, kepribadian guru, atau kepribadian kalian sendiri. Lalu mungkin apa lagi ya? Usaha, ya tadi Safa menyatakan itu, usaha kita gimana. Nah, itu kan banyak. Nah, itu yang disebut variabel bebas. Sesuatu yang bisa mempengaruhi, kan banyak tadi. Tapi fokus yang terikatnya itu adalah kita fokus mau meneliti hasil belajar. Tapi boleh diganti-ganti depannya, mau dilihat dari segi apa. Ini yang contoh hubungan ya. Oh ya tadi Bu Risma, sorry. Di awal nih Bu Risma masih yang pengaruh tadi. Ini yang pengaruh. Tadi ada yang contoh hubungannya. Mempengaruhi nggak sih gitu? Bisa juga nih versi pengaruh diganti ke hubungan. Seperti yang tadi Bu Risma di slide selanjutnya. Hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Bukan sama judulnya, beda hubungan doang. Cara ngitungnya nanti beda, cara ngambil datanya nanti beda. Kalau ini kan ditanya, ada hubungannya nggak sih? Siapa tahu nggak ada hubungannya antara motivasi sama hasil belajar. Kayaknya nggak ada hubungan deh, kenyamanan kelas sama hasil belajar. Kalau pengaruh nggak ya? Oh iya ngaruh banget. Kalau ngaruh, ada kemungkinan ada hubungan gitu. Jadi hubungan dan pengaruh itu sesuatu yang berbeda. Ya, bisa jadi Bu Risma ada hubungan dengan Arya sebagai guru dan murid. Ya, tapi yang Bu Risma lakuin belum tentu berpengaruh terhadap Arya. Itu perbedaannya. Mungkin Alvin 8A sama 8A lagi siapa di sini? Sama Sasita 8A ada hubungan sebagai teman satu kelas. Pasti
berkoneksi dalam WhatsApp satu grup. Itu ada hubungannya, yaitu hubungan antara teman satu kelas 8A. Atau mungkin dengan yang lainnya, sama Ziadilma juga 8A. Itu kan mereka bertiga, Ziadilma, Sasi, Alvin 8A. Ada hubungan nih, hubungan teman. Tapi belum tentu yang Ziadilma lakukan itu berpengaruh terhadap keadaan Sasi. Belum tentu juga yang Sasi lakukan itu bisa berpengaruh terhadap Alvin. Begitu. Jadi hubungan dan pengaruh itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, jadi fokus pada penelitian kuantitatif adalah kalian tentukan dulu variabel terikatnya apa. Dulu Bu Risma memang ketika mau, kan modelnya sama kan kayak kalian ya, mau skripsi juga tuh ngumpulin dulu judul, nanti dikasih dosen pembimbing. Bu Risma dari awal udah kekeh, oke, aku mau meneliti tentang lingkungan. Padahal belum tahu judulnya apa, karena kan nanti dapat pembimbing juga. Akhirnya nyari tentang perilaku tanggung jawab lingkungan. Itu tuh udah paten dulu, kalian mau variabel terikatnya tuh udah dikunci dulu dalam benak kalian mau meneliti tentang apa. Nanti kalau sudah ketahuan kalian neliti tentang apa, baru carilah variabel bebasnya. Variabel bebas itu yang boleh diganti-ganti, mau diganti jadi apa gitu ya.